أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap di Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberi Allah rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Al-Anfal ayat 26. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kuat dan lemah merupakan cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap hambanya. Dua keadaan ini adalah sunatullah yang terjadi sesuai dengan kehendaknya. Sebagian hamba diuji dengan limpahan harta, sebagian lagi diuji dengan kekurangan harta. Ada harta yang melimpah, jabatan tinggi, status sosial. Namun semuanya itu belum tentu menjamin kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi si lemah yang sering dihina dan diremehkan justru lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abi Darda, qal abghuni ad-du'afa fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Rawahu Abu Dawud. Abu Darda berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, carilah keridhoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rizki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Rasul memerintahkan umatnya memperhatikan kaum du'afa sebagai syarat memperoleh kemudahan rizki dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah pantas bagi seorang muslim yang hidup berkecukupan memandang sebelah mata terhadap mereka yang kurang beruntung secara ekonomi, secara kedudukan maupun status sosialnya. Maka status manusia semuanya setara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setara pula sebagai hamba yang tidak punya kuasa dan tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara indikator ketidaksempurnaan iman seseorang adalah manakala ia membiarkan saudaranya mengalami kesulitan, sedang ia memiliki kemampuan untuk membantu. Ridha dan kasih sayang Allah akan didapatkan hamba dengan berbuat baik kepada kaum lemah. Mereka sepatutnya dibantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Perlu disadari bahwa orang-orang lemah itu menjadi penyebab pertolongan Allah atas umat Islam. Tentu saja dengan doa yang tulus, ikhlas, yang terucap dari lisan mereka dikala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat baik kepada mereka khususnya. Maka Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwasannya doa orang-orang lemah
adalah suatu keberuntungan bagi kita. Qala Rasulullah, innama yansurullahu hadhil ummah bid'aifiha bid'awatihim wa salawatihim wa ikhlasihim. Rawahu At-Tirmidzi. Sesungguhnya Allah akan menolong umat ini disebabkan orang-orang yang lemah dari mereka, yaitu dengan doanya, dengan sholatnya, dan dengan keikhlasan mereka. Hadis rawa Tirmidzi. Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak memandang tampilan lahir hambanya, tapi yang lebih dilihat adalah dimensi batinnya. Betapa banyak orang yang dipandang hina oleh manusia karena tampilan lahirnya lusuh, jauh dari kesan mewah, bahkan kadang tempat tinggal pun tak punya. Namun ternyata posisinya justru lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rubba ash'atha madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la ubarrah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mungkin saja orang yang berpenampilan kusut senantiasa diusir dari pintu rumah orang, akan tetapi bila bersumpah, ingat, bila bersumpah memohon sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang lemah dan tertindas, yakni du'afa dan mustad'afin, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita, baik terlemahkan secara kultural maupun struktural. Ada yang lemah secara fisik, yakni para penyandang disabilitas. Ada yang lemah secara ekonomi, yakni kaum fakir dan miskin. Ada juga yang lemah secara kasih sayang, yakni anak yatim maupun piatu, dan lain sebagainya. Maka keberadaan mereka di sekeliling kita adalah anugerah Allah yang tidak boleh dikesampingkan. Mereka adalah ladang amal bagi kita yang harus menguatkan dan memberdayakan mereka agar mereka mempunyai kekuatan untuk semakin mandiri. Di saat kita menolong mereka, pasti Allah akan memudahkan kita, melimpahkan pertolongannya kepada kita, sehingga kita dapat membersamai mereka. Sebagaimana sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersamai mereka, sehingga kita sama-sama mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.